Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelas. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita lanjut, kita absen dulu. Adelia, ada? Ahmad Radit, sakit ya? Alicia, mana Alicia? Ada. Astrela, Aulia, Awendi, Ajura, Dea, Fajar, Hafiz, Hafijah, Haifa, Kapasadewa, Kamila, Kesia, Lupia Quenesia, Lupia Sania, Marsha, Muis, ada? Ais, Alif, Febrianto, Izi, sakit ya? Rido, Naura, Naisha, sakit? Nijam, Rapli, Raisa, Reja, Salvia, Satria, Sipa, Siti, sakit? Tasya, Jaki, Jaskia. Oke, berarti ada yang sakit ya, beberapa orang. Oke. Sebelumnya kita sudah belajar tentang sejarah uang, ya, sejarah uang. Nah, ada yang boleh tahu kita mengulas sebelum lanjut pembelajarannya? Apa itu sejarah uang? Kita ini sebelum mengenal tentang perkembangan transaksi ekonomi, kita mengenal dulu sejarahnya. Apa itu? Mulai dari sistem sebelum uang apa? Sistem sebelum uang apa? Barter. Apa itu barter? Pertukaran barang. Oke. Nah, kalau misalkan kita lihat sejarah uang itu dibentuk untuk apa sih? Kemarin kita udah bahas. Sejarah uang dibentuk untuk mempermudah transaksi, ya. Karena kelemahan barter itu banyak, ya. Yang pertama, barang tidak sesuai. Yang kedua, barangnya kalau misalkan bawa barang itu sulit. Bawanya misalkan kalian bawa ikan, nah, untuk menukar dengan beras ataupun bahan pokok lainnya itu kan agak sulit ya. Dan membutuhkan waktu yang terbatas. Nah, oke, jadi itu ya, kelemahan barter tuh banyak, makanya diciptakanlah namanya uang. Oke. Apalagi yang kemarin kita bahas? Setelah uang. Ya? Kenapa? Apa Apija? Interaksi masyarakat terhadap
terhadap jaringan atau network. Itu yang akan kita bahas nanti. Nah, oke. Jadi sebelumnya itu kita sudah membahas apa sih sejarah-sejarah uang, ya. Dan sebelum sistem uang itu dilakukan apa? Nah, udah kita bahas tadi ada barter, ada uang. Terusnya kenapa alasan uang diciptakan? Oke, ya. Jadi setelah itu kita akan lanjut ke materi yang sekarang, ya. Oke. Berarti kalian sudah memahami apa pelajaran yang sudah kita kerjakan. Oke, ya. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, biar kita semangat, kita ice breaking dulu. Oke ya, sebentar. Boleh silakan berdiri semuanya. Hadap ke depan. Kita ice breaking dulu untuk menambah semangat belajar kalian. Oke ya. Ikuti gerakannya. Oke. Ayo. Ayo gerak semuanya. Yang belakang. Ayo habis. Next level ya. Ayo naik lagi levelnya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Mana udah semangat? Udah semangat? Nah, jadi biar semangat belajarnya ya. Biar nggak lemas, apalagi pagi. Udah sarapan semua? Nah, oke ya. Jadi biasakan sarapan biar perutnya kisi. Nah. Oke. Sekarang kita masuk ke materi ya. Di sini kita lihat materi kita sekarang merupakan perkembangan transaksi ekonomi di era digital. Nah, sebelum kita masuk, ada yang tahu nggak? Ada yang udah tahu belum? Apa itu perkembangan transaksi ekonomi digital? Kalian pernah melakukan transaksi nggak secara digital? Apa itu contohnya? QRIS. Pernah pakai QRIS? QRIS itu berbentuk apa sih? Bagaimana caranya? Barcode scan langsung melakukan pembayaran. Ya, jadi melakukan barcode scan ya. Nah, itu sekarang sudah banyak belum di daerah-daerah? Sudah banyak ya, sampai gerobak-gerobak pun sudah. Oke, ya. Oke, sebelum kita
masuk ke inti, kita pasti yang namanya kita belajar itu pasti punya tujuan. Nah, ya, kalian hidup pun punya tujuan. Nah, apa sih kita belajar ini untuk apa? Nah, apa sia-sia? Nah, enggak ya, pasti ada tujuannya dan manfaatnya. Oke, kita lihat. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama menganalisis bentuk-bentuk kegiatan ekonomi. Nah, tapi yang berbasis digital. Jadi kita menganalisis apa aja ya bentuk-bentuknya, seperti apa aja. Kayak tadi ada QRIS, ada M-banking, terusnya ada apa lagi? E-wallet sekarang. Ya gampang kita nyimpen uang itu nggak perlu ke bank. Kita tinggal daftar di HP, ya itu bisa menjadikan kita untuk menyimpan uang. Nah, oke. Yang kedua, ada memahami peran masyarakat dan negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Nah, apa peran masyarakat dan negara? Banyak. Nanti akan kita bahas. Yang salah satunya, peran masyarakat itu seperti UMKM. Ya, UMKM itu membantu seperti apa? Kalian lihat di TikTok, itu kan banyak UMKM ya. Jajan-jajanan yang kalau kita lihat banyak di pinggir jalan. Nah, itu kan UMKM. Nah, kita lihat peran negara apa? Nah, ini peran negara sangat penting juga ya untuk mengembangkan atau mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Nah, ya perannya banyak. Misalkan menyiapkan jaringan, itu yang penting. Karena kita kalau misalkan di kota dengan di desa beda nggak jaringannya? Beda ya. Kadang di kota pun kalau kita di daerah-daerah tertentu yang ketutup beton ataupun banyak rumah atau gedung, nah itu kadang susah nyari sinyal. Nah, bagaimana di desa ya infrastrukturnya harus lebih bagus. Oke. Jadi itu tujuannya ya. Oke, kita lanjut. Oke, ini kita lihat ringkasan materi yang akan kita bahas. Yang pertama, ada pengertian dan ciri ekonomi digital. Nah, pengertiannya apa dan ciri ekonomi digitalnya kayak gimana? Oke, yang kedua ada jenis transaksi digital di Indonesia. Apa aja jenis-jenisnya? Yang tadi sebutkan. Oke, yang ketiga ada tantangan dan peluang pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Dan yang keempat ada dampak perkembangan transaksi ekonomi di era digital. Dampaknya apa? Pasti namanya sesuatu itu memiliki dampak positif dan negatif. Oke, kita lihat sini. Sebelum kita lanjut lagi, kita ke pengertian dulu. Setelah pengertian kita lanjut nanti menonton video tentang perkembangan ekonomi digital dan cara transaksinya seperti apa. Oke, di sini pengertiannya dulu. Baca Jura, seperti apa pengertiannya? Pengertian ekonomi digital. Ekonomi digital mengacu pada kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan nilai dan produk baru. Transaksi ekonomi digital dapat dilakukan secara online maupun offline dengan memanfaatkan platform digital seperti internet, mobile device, dan jaringan elektronik lainnya. Oke, yang pertama pengertiannya dulu. Sebelum kita lanjut ke lebih dalam lagi, kita tahu awalnya apa itu sih pengertiannya ya tentang ekonomi digital. Ekonomi digital yang tadi Jura baca mengacu pada kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi. Jadi segala kegiatan ekonomi ya yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK itu disebut ekonomi digital ya. Untuk apa? Untuk menciptakan nilai dan produk baru. Oke. Transaksi ekonomi digital dapat dilakukan secara online maupun offline. Nah, offline itu kayak gimana? Kalau online kan kita udah paham ya. Kita membayar secara online ya, tidak dengan uang cash. Nah, belanja online. Nah, kalau yang offline kayak gimana? Cashnya kayak gimana? COD. Nah, itu COD, masuk ke offline. Ataupun kalian sudah mesan tapi bayarnya cash. Nah, itu offline. Oke. Ada juga internet, mobile device kayak HP, komputer dan lain-lain, dan jaringan elektronik lainnya. Oke, lanjut. Oke, yang kedua ada perkembangan ekonomi digital. Nah, bagaimana perkembangannya?
Baca Awendi. Perkembangan ekonomi digital, perkembangan sistem perdagangan di era saat ini didorong oleh berbagai kemajuan bidang teknologi. Dua bidang yang paling menentukan adalah transportasi dan komunikasi. Transportasi berkaitan dengan kemampuan mengangkutkan komoditi barang dagangan yang bisa menjadi semakin optimal dan efisien. Sementara telekomunikasi berkaitan dengan media interaksi antara pembeli dan penjual yang bisa menjadi semakin luas. Oke, Awendi tadi udah baca. Jadi perkembangan ekonomi digital ini saat ini sangat pesat. Nah, ini apa? Kenapa? Karena didorong oleh kemajuan di bidang teknologi. Ya, sekarang apalagi umur kalian umur berapa? 15. Nah, udah pada megang HP belum? Nah, umur kalian seperti ini sudah memegang mobile device atau HP ataupun komputer. Nah, sudah punya sendiri malah ya, bukan punya orang tua. Nah, ini malah bisa meningkatkan potensi ekonomi digital ya, apalagi kalau umur-umur kalian tuh di mana umur-umur lebih konsumtif ya terhadap barang-barang. Nah, apalagi yang sedang viral ya. Nah, ya seperti itu. Nah, ada dua bidang yang paling menentukan. Yang pertama ada di bidang transportasi. Kayak gimana sih bidang transportasi? Kayak gimana? Hah? Transportasi kayak gimana? Ada yang tahu? Gojek. Bisa. Terus apa lagi? Grab. Terus? Transjakarta. Terus kalau misalkan terhadap ekonomi digital ada apa lagi? Seperti kurir apa? Seperti kurir? Kayak gimana? Nah, kurir paket itu berarti apa? Distribusi. Nah, distribusi atau distributor. Distributor itu orang yang mendistribusikan, ya. Distribusi berarti menyalurkan, ya. Oke. Berarti itu kaitannya dengan transportasi. Nah, distribusi. Oke. Karena itu penting, karena kalian beli nggak mungkin kan tiba-tiba itu langsung di depan mata kalian. Ya, pasti ada orang yang mengantar dengan alat transportasi. Ya, tadi ada Gojek juga ya termasuk ya, ataupun yang lainnya atau Gokar. Nah, kita lihat di sini yang kedua ada komunikasi. Nah, komunikasi untuk apa? Ini untuk menjadi komunikasi antara konsumen dan produsen atau pembeli. Nah, ya. Jadi itu untuk interaksi, hubungan ya. Untuk mengoptimalkan usaha yang ada pada produsen terhadap konsumen. Nah, itu komunikasi penting ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, sebelum kita lanjut, kita tonton video tentang perkembangan ekonomi digital ya, mulai dari awal sampai yang sekarang. Nah, dengan cara-caranya seperti apa dan menanggapinya seperti apa kalian ya. Oke, ditonton baik-baik, nanti saya mau secara acak mengambil beberapa anak ataupun nanti kalian secara sukarela ya mau menyimpulkan apa dari video tersebut. Oke ya. Simak baik-baik. Hai teman kece, siapa di antara kalian yang pernah belanja secara online? Mulai dari makanan, pakaian, sepatu, peralatan sekolah, mainan, sampai sepeda pun bisa kalian beli hanya dengan menggunakan HP. Tinggal pilih pesanan, check out, bayar, dan kemudian tunggu sampai paket kalian diantar langsung ke rumah. Wah, jadi lebih mudah dan praktis ya. Aktivitas jual beli online ini mungkin belum ada pada zaman nenek kakek kalian ya. Lalu bagaimana orang zaman dahulu melakukan jual beli? Pada awalnya, masyarakat belum memakai uang untuk melakukan aktivitas ekonomi. Rata-rata, kebutuhan hidup masih dapat terpenuhi dengan cara mengolah alam di lingkungan sekitar dan melakukan barter atau pertukaran untuk barang yang tidak bisa dihasilkan sendiri. Contohnya, nelayan menukar ikan dengan buah-buahan dari nanam buah.
Seiring dengan kebutuhan manusia yang semakin bertambah dan semakin kompleks, sistem barter menjadi sulit lagi dilakukan karena nilai barang yang tidak jelas, barang mudah rusak atau sulit dibawa, atau sulit menemukan orang yang sepakat untuk melakukan barter. Oleh karena itu, dibuatlah alat tukar untuk mempermudah aktivitas ekonomi, mulai dari uang komoditas atau benda-benda bernilai yang disepakati sebagai alat tukar. Logam mulia seperti emas dan perak, surat berbenah emas sampai uang fiat. Sistem pembayaran saat ini tidak hanya secara tunai atau menggunakan uang cash. Kita juga dapat melakukan pembayaran non tunai, misalnya menggunakan kartu debit atau kartu kredit yang diterbitkan oleh bank. Selain itu, berkembang juga uang elektronik dalam bentuk kartu atau aplikasi di ponsel tanpa perlu memiliki rekening di bank. Lalu, bagaimana perkembangan ekonomi di era digital seperti sekarang? Adanya internet dan teknologi yang semakin canggih mendorong terbentuknya ekonomi digital. Teknologi transportasi seperti pesawat dan kapal laut semakin mempermudah pengiriman barang ke seluruh dunia. Dalam ekonomi digital, aktivitas jual beli barang dan jasa dapat dilakukan secara online yang disebut dengan e-commerce. Seperti dibahas di awal video, belanja tidak harus lagi pergi ke toko, pasar, atau mall. Kita dapat belanja dari rumah dengan menggunakan HP dan internet. Para pedagang membuka toko online dalam bentuk aplikasi atau website. Segala hal yang biasa kita temukan di toko fisik juga dapat kita temukan di toko online, mulai dari adanya etalase barang, keterangan stok barang, hingga admin yang siap melayani pembeli. Ada beberapa kelebihan dari e-commerce loh. E-commerce mempermudah belanja kapanpun dan dimanapun. Pembeli dapat membeli barang dari luar kota, bahkan luar negeri. Waktunya pun bisa kapan saja, tanpa perlu menunggu jam buka toko. Bagi pedagang, kondisi ini dapat memperluas pasar bisnisnya dan menjangkau lebih banyak pembeli. Pada aktivitas ekonomi, barang yang dibuat oleh produsen umumnya akan sampai di konsumen melalui peran distributor. Adanya e-commerce dapat memotong jalur distribusi tersebut. Bahkan, kini konsumen atau pembeli dapat membeli langsung dari pihak produsen dengan harga yang lebih murah. Kelebihan lainnya adalah akses pembeli ke produk dan layanan yang bervariasi. Dalam satu aplikasi belanja online, pembeli dapat menemukan bermacam-macam jenis barang. Pembeli juga dapat membandingkan harga dan kualitas suatu jenis barang dari beberapa toko yang berbeda. Karena pembeli dapat membandingkan langsung, pedagang akhirnya menekan harga barang agar dapat bersaing dengan toko-toko lainnya. Toko online juga tidak memerlukan bangunan untuk memasang etalase produknya, sehingga dapat memangkas biaya sewa toko, air, listrik, atau gaji karyawan. Akibatnya, toko online dapat menawarkan harga yang cenderung lebih murah daripada toko fisik. Selain itu, toko online juga memudahkan masyarakat untuk mulai berjualan karena dapat dilakukan dari rumah saja. E-commerce juga menawarkan kemudahan pembayaran, misalnya melalui transfer bank, uang elektronik, virtual account, sampai cash on delivery atau COD. Walaupun ada banyak kemudahan yang ditawarkan e-commerce, bertransaksi di dunia digital harus tetap bijak dan berhati-hati ya. Ada 3 prinsip yang perlu diterapkan ketika bertransaksi di dunia digital. Pertama, respect atau menghargai. Meskipun penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, kita tetap harus bersikap sopan dan saling menghargai satu sama lain. Misalnya, memilih kata-kata yang sopan ketika sedang bertanya atau menyampaikan keluhan kepada penjual. Kedua, educate atau terus belajar hal baru. Ekonomi di era digital adalah hal baru dan akan terus berubah seiring dengan perubahan teknologi. Oleh karena itu, kita harus terus belajar bagaimana menggunakan teknologi dengan tepat. Sebagai penjual, pemahaman ekonomi digital dapat menjadi jalan untuk memperbesar bisnis. Semoga
Sementara sebagai pembeli, pemahaman ini penting untuk memilih toko online yang aman dan terhindar dari penipuan dan kecurangan. Contohnya, dengan memilih toko online yang berada dalam aplikasi belanja online yang sudah terpercaya. Jangan lupa periksa reputasi toko online dari jumlah barang yang sudah terjual, rating atau peringkat, dan komentar review dari pembeli lainnya. Dan pastinya jangan mudah tergiur dengan diskon besar-besaran atau harga yang sangat murah. Ketiga, protek atau perlindungan. Salah satu cara mencegah kejahatan online adalah dengan melindungi informasi pribadi agar tidak tersebar bebas di internet atau diketahui sembarang orang. Informasi yang dimaksud seperti nomor KTP, alamat lengkap rumah, password email dan aplikasi, PIN ATM atau e-banking, serta kode OTP. Nah, sudah paham ya bagaimana perkembangan ekonomi di era digital memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi pembeli dan penjual. Selain itu, kita semua juga jadi tahu bagaimana caranya bersikap bijak dan berhati-hati ketika bertransaksi secara online. Lalu, apakah kalian punya tips lain agar bisa berbelanja online dengan aman? Oke, tadi kita udah tonton, sudah menyimak semuanya? Oke, belanja online itu menyenangkan nggak? Menyenangkan ya, tanpa perlu ke toko online, offline ya, dan banyak kemudahannya, dan yang pasti lebih murah. Tadi apa kena lebih murah? Nggak perlu gaji karyawan, nggak perlu bayar listrik. Ya kan kalau toko perlu listriknya besar, air dan lain-lain. Ya. Nah, jadi kemudahan-kemudahan inilah yang membuat ekonomi digital ini berkembang pesat. Ya, sampai sekarang ini ya, bahkan mengalahkan toko offline yang besar sudah bertahan puluhan tahun. Ya, contohnya kita lihat seperti banyak toko-toko offline ya, kayak misalkan Giant yang dekat sini ya. Khususnya juga toko yang lain seperti apa yang udah pada tutup? Ada Bata. Nah, Bata yang buat sepatu itu. Nah, itu juga tutup. Nah, karena apa? Ya, karena orang secara online ini lebih bervariasi ya, memilih barang-barang itu lebih bervariasi ya. Contohnya misalkan bisa memilih barang dari luar negeri. Nah, yang mungkin lebih menarik ya, dan juga jumlah atau harganya yang lebih murah. Nah, itu ya menjadi toko online ataupun ekonomi digital ini berkembang sangat pesat. Oke. Dari pengertian ini kita udah jelas ya, bahwa keuntungan-keuntungan itu sudah jelas dan juga dampaknya juga ada. Nah, saya sekarang ini ingin bertanya ya. Ingin bertanya terhadap beberapa siswa. Nah, ataupun ada yang mau, sebelum saya tanya, ada yang mau menyampaikan pendapat atau kesimpulan? Kalau nggak ada, saya akan bertanya. Ada? Nggak ada? Oke. Tadi kita mengenal ada namanya 3 prinsip dalam ekonomi digital ya, yang tadi kita tonton ya. Ada 3 prinsip. Nah, ada 3 prinsip, yaitu apa aja? Saya ingin satu orang menyebutkan 1 poin ya, dan contohnya. Nah, saya ingin tunjuk Lutfia, silakan. 1, Diri, silakan. Kenalkan. Respect, apa itu respect? Kata yang sopan. Misalkan Lutfia salah barang, ya, yang datang mesennya warna hijau, yang datang merah. Marah-marah nggak sama penjualnya? Padahal besok mau dipakai, gimana? Kan kalau yang viral-viral marah-marah, sampai viral tuh. Caranya gimana ngomongnya? Ngomong yang baik, salah. Terus refund. Walaupun kamu besok ada acara memakai baju itu, caranya gimana? Mencari toko offline? Ya, nggak apa-apa. Jadi seperti itu ya. Jadi saling menghargai. Oke, silakan duduk ya. Jadi saling menghargai antara konsumen maupun produsen. Jadi misalkan kita mau mengkomplain yang baik-baik ya. Jangan mengatakan dengan kata-kata yang kasar ya. Karena itu tidak akan
mencari solusi, ya, tapi akan menambahkan sebuah masalah. Nah, jadi menghargai, saling menghargai. Satu lagi, ada yang mau mengajukan atau saya tunjuk? Silakan. Raisa, silakan. Raisa, apa? Silakan berdiri. Apa Raisa? Poin yang kedua apa? Educate. Apa itu educate? Belajar hal baru. Apa itu yang dimaksud educate atau belajar hal yang baru? Kalau untuk produsen apa? Bisa mengembangkan apa? Bisa mengembangkan pasar ataupun bisnisnya, ya. Itu bisa belajar hal-hal baru. Oh, jadi seperti ini nih. Oh, ada hal baru. Barang saya kenapa bisa kalah sama yang ini? Oh, ternyata lebih menarik. Oh, ternyata lebih kualitasnya lebih bagus. Nah, mereka bisa belajar hal-hal baru, ya. Jadi lebih mengembangkan inovasinya. Nah, oke, itu dari penjual. Nah, kalau dari pembeli? Suaranya kencang. Kalau dari pembeli apa? Belajar hal baru tentang apa? Penipuan. Nah, belajar hal baru tentang apa sih? Tentang penipuan-penipuan yang ada di digital ini. Nah, salah satunya tadi, ya. Kalau misalkan kalian dapat WA, dapat link, itu jangan langsung diklik karena itu bisa jadi link phishing ataupun pencurian data. Nah, kalian klik nanti bisa data kalian bisa dicuri, ya. Itu berupa tadi alamat lengkap atau biodata diri kalian. Nah, itu berbahaya, ya. Jadi kalian bisa belajar hal-hal baru, ya, sebagai konsumen maupun produsen, ya. Jadi kalian harus bijak menggunakan digital ini, ya. Oke, ya. Oke, duduk silakan, Raisa. Oke. Satu poin lagi, terakhir. Febrianto, apa Febrianto? Poin ketiga adalah protek atau perlindungan. Protek atau perlindungan. Oke, benar. Apa itu protek atau perlindungan? Jangan menyebarkan data informasi seperti apa? KTP. Pernah foto KTP? Oh, enggak. Kalian mau pinjol? Enggak ya? Oke. Enggak ya. Belum cukup umur? Oh, berarti kalau cukup umur mau pinjol? Enggak? Oh, enggak. Oke. Terus apa lagi? Alamat email, ya. Passwordnya biasanya kalau misalkan kamu udah bocor semua, satu bocor semua nantinya. Nah, itu harus bisa dijaga. Terus apa lagi? Kartu ATM, PIN ATM. Nah, jadi kalau kamu PIN ATM itu yang agak sulit, ya, jangan yang mudah-mudah. Misalkan tanggal lahir itu bisa dibobol. Nah, jadi harus bisa belajar hal baru, yaitu tentang perlindungan diri kalian terhadap dampak negatif dari ekonomi digital ini, ya. Karena kan kalian kalau misalkan belanja aja, suruh foto ya foto-foto aja. Nah, jadi kita belajar hal-hal baru biar memprotek diri kita agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Harus bijak. Oke, silakan Febrianto, bagus sekali. Oke, kita berarti sudah paham, ya, tentang dari video ini, ya. Oke, kita lanjut lagi. Nanti kita ada tugas, ya. Oke, nanti kita ada tugas. Nanti akan saya berikan petunjuknya seperti apa. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ciri ekonomi digital ini ada beberapa poin. Yang pertama ada memanfaatkan TIK, ya. Ekonomi digital bergantung pada TIK yang menghubungkan produsen, konsumen, dan ekonomi lainnya, ya. Jadi TIK itu sangat penting, ya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Ciri-cirinya itu jadi lebih efisien, ya. Dapat dilakukan dengan lebih cepat, mudah, dan murah dibanding
transaksi tradisional yang tadi offline ya. Oke, yang selanjutnya membuka peluang baru, jelas ya. Karena kalau kita misalkan punya HP aja kita sudah bisa membuka usaha, iya nggak? Ya, kita udah punya HP satu nih di tangan kalian, kita sudah bisa membuka peluang usaha, yaitu misalkan kalian bisa jual WA, di update status. Nah, itu yang paling sederhana. Nah, ada juga kalian bisa punya akun e-commerce tadi kayak misalkan Shopee, terusnya Lazada dan lain-lain. Kalian bisa daftarkan, kalian bisa menaruh barang-barang kalian yang ingin kalian jual. Nah, ya, jadi membuka peluang, ya. Jadi kalian lulus sekolah, bingung mau ngapain? Jualan aja dulu, ya. Menjadi pengusaha. Nah, itu tadi yang kemarin saya ingatkan dari dulu ya, dari kelas sebelumnya ya, bahwa salah satu indikator negara itu maju karena banyaknya pengusaha lokal. Nah ya, kalau kita ini masih kalah ya jumlah pengusahanya ya. Makanya ini kalian sebagai generasi selanjutnya, kalau misalkan kalian bingung mencari kerjaan, coba ya menjadi pengusaha ya. Karena itu pengusaha itu banyak manfaatnya. Yang pertama, kalian bisa membuka lapangan pekerjaan ya. Misalkan udah lulus, oh teman kalian belum kerja, oh silakan panggil, nih saya ada kerjaan nih, saya membuka usaha. Nah kan itu membantu ya kan. Nah, dan membantu pendapatan negara. Otomatis kalian punya usaha, pasti kalian akan membayar pajak pada negara, otomatis pendapatan negara bertambah. Oke ya. Yang saja mendorong inovasi. Nah, kita lihat di sini, ekonomi digital mendorong inovasi, yaitu sesuatu yang baru dan berbeda. Jadi, kalian misalkan mau jual suatu barang, misalkan kalau secara online kalian mau misalkan jualan dari makanan, ya, misalkan mie ayam, ya, mie ayam kan warnanya ya kuning ya biasa ya. Nah, kalian yang beda apa nih? Biar menarik pelanggan. Warnanya hijau, misalkan dari bayam, campuran bayam. Wah, berarti menarik nih. Kalau misalkan mie ayam biasa, di sana tempat saya juga ada, nggak perlu ke situ. Nah, kan jadi nggak menarik. Nah, kalau misalkan yang menarik, di sana ada mie ayam yang berwarna hijau atau mie ayam berwarna merah. Nah, pastikan itu menarik minat kalian untuk membeli. Nah, ya, jadi itu sebuah inovasi ya, sebuah inovasi untuk menarik pelanggan ataupun konsumen. Nah, ya, jadi harus bisa kalian punya usaha, jangan stagnan aja, harus punya inovasi-inovasi hal-hal yang berbeda ya dari saingan kalian yang lain. Nah, ya harus pintar-pintar. Oke. Jadi kita lihat di sini mendorong inovasi. Ada lanjut. Nah, jenisnya. Nah, jenis di era digital. Nah, kita lihat di sini telah menjadi sangat penting kehidupan sehari. Ada banyak sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran yang kita lihat ada QR yang tadi Sasi sebutkan atau Salpia ya. QR kode itu tinggal kita scan, udah pembayaran masuk, mudah. Nah, ada juga e-wallet. Nah, kita nggak perlu datang ke bank ya. Kalau dulu kan kita untuk punya m-banking harus datang ke bank ya. Walaupun sekarang m-banking bisa secara online juga bisa, cuman harus ada tatap mukanya nanti ya. Misalkan kalian video call, nah itu harus ada kalau m-banking. Nah, kalau misalkan e-wallet itu kalian tinggal daftar, pakai KTP, terusnya kalian disetujui, sudah uang kalian bisa di-storekan dalam e-wallet. Seperti apa e-wallet? Atau dompet digital apa? Seperti apa dompet digital? Dana. Nah, udah kalian punya Dana? Nah, punya. Udah ada uangnya? Oh, tinggal nyari uang. Nah, jadi Dana, seperti Dana, GoPay, terus apa lagi? Oppo, apa? ShopeePay, nah dan lain-lain, Oppo. Nah, seperti itu. Jadi mudah kalian menyimpan uang sekarang ya. Dengan kemudahan-kemudahan itu, makanya ekonomi ini secara digital lebih berkembang ya. Misalkan kalau kalian dulu merasakan masuk tol harus bayar secara cash, itu membuat jalan tol mengular jauh, macet. Nah, kalau sekarang tinggal tap jalan. Nah, itu merupakan salah satu ekonomi digital ya. Ada e-commerce tadi yang tadi kita lihat, toko online ya.
atau media sosial. Nah, itu ya. Jadi transaksi barang secara online ya, melalui platform ya. Yang tadi toko online-nya seperti tadi ya, ada ShopeePay, Lazada, Bukalapak dan lain-lain ya. Oke, selanjutnya ada mobile banking. Nah, ini kita lihat mobile banking ini memungkinkan pengguna untuk transfer uang. Walaupun tadi e-wallet juga sama ya, sama juga fungsinya. Nah, kita lihat sini menggunakan aplikasi perbankan. Nah, ini hanya berbeda di awal saja ya. Kalian harus tatap muka kalau secara online ataupun datang ke banknya langsung. Nah, ya. Nah, lanjut lagi. Ada fintech atau disebut apa fintech itu? Financial technology atau teknologi keuangan ya. Nah, jadi kayak tadi apa aja banyak kayak tadi yang Oppo, misalkan mobile banking dan lain-lain. Nah, ya untuk menghimpun dana yang masuk. Oke, yang selanjutnya ada food delivery, itu kayak misalkan tadi Gojek, ada GoFood atau GrabFood. Nah, kayak gitu ya kalau kita di kehidupan sehari-hari. Nah, ada ride hailing atau seperti Gojek, layanan transportasi online seperti taksi online. Apalagi sekarang udah bisa kalian mesen bis, kereta dan lain-lain. Nah, itu ya. Secara online. Jadi mudah ya. Kalau dulu kita sebelum ada ekonomi digital ini berkembang pesat, kita mau sesuatu, mau misalkan mau jadi ojek. Nah, kita harus ke pangkalan ya. Sulit nggak? Sulit. Kita misalkan pangkalannya agak jauh dari rumah kita. Nah, kalau sekarang kan kita tinggal ngeklik HP. Nah, ngeklik HP. Nah, ya. Langsung datang. Ya, langsung datang. Oke, jadi langsung datang. Jadi memudahkan, langsung datang depan rumah kita malah ya. Jadi kita nggak perlu jalan-jalan jauh dulu. Nah, itu mudah. Memudahkan, makanya itu terus berkembang ya. Oke, lanjut lagi ada travel booking. Ya, seperti Traveloka atau Agoda, booking.com dan lain-lain. Itu gunanya untuk jika kalian keluar kota, nah ya, seperti mencari penginapan ataupun hotel. Nah ya, oke. Oke, peran teknologi informasi komunikasi dan TIK. Nah, di sini ada internet, yang tadi kita sebutkan ada mobile device, ada jaringan elektronik, seperti yang tadi kita perlu jelaskan di awal. Kita penting itu kaitannya internet dalam perkembangan perekonomian digital ya. Oke, ada teknologi keuangan yang tadi kita sudah sebutkan. Oke, perannya sangat besar ya. Oke, tantangannya apa? Nah, infrastruktur. Nah, infrastruktur kita lihat ini masih kurang, apalagi di daerah ya. Kalau misalkan kita ke daerah itu masih sulit untuk mendapatkan sinyal. Nah, itu bisa menghambat perkembangan ekonomi digital. Nah, yang selanjutnya ada keterampilan digital yang rendah ya, karena kita kebanyakan memang menggunakan HP itu biasanya apa sih? HP biasanya untuk game ya, ataupun kalian nonton membuat foto-foto TikTok atau media sosial lainnya. Nah, kita jarang menggunakan untuk ekonomi, secara ekonomi digital. Regulasi ataupun aturan yang belum jelas dari pemerintah. Jadi belum ada aturan-aturan, misalkan menjual online itu ada undang-undangnya seperti apa. Nah, belum ada. Nah, keamanan cyber ini paling penting. Karena keamanan cyber ini menjadi ancaman besar ya, karena kita itu masih rendah ya. Makanya nanti ada literasi finansial. Nah, itu pentingnya untuk kalian memahami kejahatan ataupun keamanan cyber. Nah, ini nanti kalian kayak tadi yang Febrianto bilang, misalkan kita jangan mengungkapkan foto KTP secara gamblang ataupun password PIN. Nah, ya, karena menyampaikan informasi pribadi. Nah, itu jangan ya, karena itu akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke. Nah, peluang pasarnya tadi kita jelas ya. Kita ini banyak orang-orang yang memakai internet. Hampir 77% masyarakat Indonesia itu menggunakan internet. Nah, itu menjadi peluang besar bagi usaha kita. Nah, oke. Dan juga kita lihat di sini, internet ini sudah merambah 200 juta jiwa manusia di Indonesia. Jadi udah hampir setengahnya itu ya. Jadi itu menjadi peluang ya kalian untuk berbisnis. Oke.
Nah, yang terakhir kita lihat perkembangan teknologi informasi di sini. Dampaknya apa? Banyak. Oke, dampaknya tadi kita lihat ada beberapa dampak positif. Nah, tadi kita lihat banyak memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ada menciptakan lapangan baru. Nah, itu jelas tadi yang sudah kita jelaskan. Selanjutnya ada meningkatkan transparansi. Nah, ini biasanya kenapa sih? Karena biasanya yang sudah ada toko, sebuah toko karyawannya ada yang nakal, ya misalkan memakai cash, contohnya uangnya masuk kantong mereka. Nah kalau misalkan pelanggan membayar secara digital, otomatis kan ada catatannya di situ, riwayatnya jelas, nah langsung ke dana yang punya. Nah jadi tidak bisa dibohongi ataupun meminimalkan kejahatan. Oke, ya, jadi meningkatkan transparansi sehingga membantu mencegah penipuan ataupun korupsi. Oke ya. Jadi meningkatkan inklusi keuangan, membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, ada mendorong inovasi yang tadi saya bilang, ya harus berbeda dari yang lain, menciptakan hal-hal baru. Nah, oke, lanjut. Nah, dampak negatifnya, kita kalau positif sih kita udah paham ya, tapi kita harus paham dampak negatifnya. Yang pertama, kesenjangan digital yang tadi saya bilang. Karena di daerah-daerah itu belum tentu mendapatkan akses internet yang layak, ya. Karena kalau misalkan kalian punya kampung, itu pasti kan, susah internet nih, susah nih jaringannya. Nah, itu yang menghambat proses perkembangan ekonomi digital. Nah, yang kedua, hilangnya pekerjaan. Ya, tadi saya bilang juga, yang tadinya harusnya kalian buka usaha dari toko, punya karyawan, nah sekarang nggak perlu. Jadi, karyawan itu tidak memerlukan karyawan, ya, yang banyak terutama, ya. Nah, kayak misalkan tadi, jalan tol dulu kita bayar cash tiap pintu tol, sekarang sudah tidak memakai cash, otomatis yang tadi kerja di situ otomatis dipindahkan ataupun dirumahkan, ya, karena sudah memakai cashless ataupun digital. Oke, yang terakhir kejahatan cyber yang tadi kita bilang, ya ini mencari hal yang sangat kita pertimbangkan, ya, kita harus pelajari baik-baik karena ini kaitannya dengan keamanan diri kalian. Jadi kalian harus belajar apa aja kejahatan cyber itu, ya. Oke. Nah, soal privasi, ada juga ketergantungan pada teknologi yang membuat masyarakat semakin bergantung pada teknologi. Biasanya kalau udah teknologi bergantung, otomatis kalian akan terus memakai teknologi itu, ya, karena menimbulkan ketergantungan, ya. Oke. Oke, sampai sini yang bertanya? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, kita akan, saya punya tugas, ya, sebuah tugas. Nanti ini berupa proyek, ya. Tugasnya ini nanti kalian membuat, nah ini ada soal-soal ya. Nah, ada soal berupa soal, ini LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, petunjuknya yang pertama, di sini kita akan 6 kelompok, ya, dan 6 kelompok. Nah, setiap kelompok ini mendiskusikan apa aja yang ada dalam pertanyaan ini, ya. Nah, nanti untuk menjawab pertanyaan ini nanti misalkan nomor 1 ini untuk kelompok 1, nomor 2 untuk kelompok 2. Nah, gitu ya, dan seterusnya. Nah, setelah itu kalian disusukan sudah selesai. Nanti hasil karyanya, kalian nanti maju dan mempresentasikan hasilnya, ya. Oke, sampai sini yang bertanya tentang tugas? Nggak ada? Oke, langsung saya bagikan aja ya. Oke, silakan. Oke, silakan dikerjakan dengan baik. Kerjakan berkelompok, jangan ada yang diam, ya, atau pasif, ya, harus bekerja semua, ya. Nah, di sini kita juga ada bahan-bahannya, saya udah menyiapkan seperti karton. Bentar ya. Dipahami dulu, dibaca, pahami dulu. Nah, silakan. Oke, silakan. Dibuka aja, silakan dibuka. Oke, silakan dibuka.
Silakan dibuka, silakan. Aulia, silakan. Maaf. Oke, ya, dikerjakan. Dikerjakan berupa karya nanti poster maupun kalian buat mind map, ya, silakan. Ya, ada yang butuh spidol? Ada yang butuh spidol? Oke. Jadi nanti bagi-bagi aja. Misalkan udah selesai warna merah, kayak yang lain butuh. Nah, dibagi aja. Nah, ini bagi-bagi aja. Ada yang butuh lagi? Butuh lagi? Ada yang butuh lagi? Ada yang butuh lagi? Oh, mau. Warna apa? Nanti bagi-bagi ya. Oh, ada yang butuh nanti ada di kelompoknya SIPA. Ya. Kalau ada yang butuh lagi. Ini butuh nggak? Apija butuh? Butuh warna apa? Ada, oh ada. Oke. Oke, udah selesai. Ada yang sulit? Tidak. Oke, bisa ya. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Jangan diam. Ya. Kalau ada kesulitan silakan bertanya. Oke, ini udah. Oke, tentang nomor 1 apa? Perkembangan teknologi pengaruh cari melakukan transaksi ekonomi. Oke, oke, ada Pinterest. Oke, bagus. Lanjutkan. Oke, kita lihat. Kamu mengerjakan tentang apa? Oke, ya. Bagaimana peran pemerintah ya? Oke, sudah jawab. Oke. Jawaban. Iya, boleh.
Oke, ada pertanyaan? Sudah selesai? Yang sudah selesai silakan maju. Kalau misalkan apa namanya tanpa saya tunjuk. Nah, misalkan itu nanti nilainya juga lebih tinggi. Hah? Mau maju? Oke, silakan maju. Naura. Oke, udah siap? Nah, oke, Naura dari kelompok 1. Silakan. Ini kamu berkelompok, maju, nggak sendiri. Nanti boleh bawa buku nanti untuk kalau ada yang bertanya silakan. Bawa buku silakan. Nanti kalau ada yang bertanya boleh, ya. Kalau ada yang bertanya boleh, ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Di sana di tengah. Di tengah. Siapkan pertanyaan kalau ada bertanya ya. Itu Naura ini menjawab nomor 1, ya. Oke, dipegang. Ayo, sebelumnya kita lihat dulu ke depan. Lihat ke depan dulu. Lihat ke depan dulu. Ayo hadap depan dulu. Waalaikumsalam. Satu. Tentang bagaimana perkembangan ekonomi mempengaruhi cara orang melakukan transaksi ekonomi. Oke, suaranya kencang ya. 1. Transaksi jual beli. Perkembangan teknologi memungkinkan transaksi jual beli dilakukan dengan jarak jauh. Contoh, menjual barang di e-commerce. Oke. Kemudian ada fintech. Teknologi fintech mempercepat, mempermudah dan mengamankan transaksi keuangan. Fintech dan juga membantu bisnis mengelola keuangan. Contohnya seperti Suaranya kencang. Personalisasi teknologi dapat menganalisis data pelanggan untuk memberikan rekomendasi apa yang dibutuhkan. Contoh, halaman pencarian e-commerce diperlukan untuk memilih barang apa yang dicari dan diperlukan. Oke. 5. Komunikasi. Teknologi dapat membantu meningkatkan komunikasi dengan pelanggan. Contoh, chatbot pada akun e-commerce. analisis data. Teknologi dapat membantu perusahaan memahami perilaku pelanggan dan mengembangkan strategi yang lebih efektif. Contoh, misalkan membeli barang Yang kencang, Jaskia. buat fungsional untuk dibagikan kepada konsumen guna melindungi kemajuan usahanya. Oke. Ini membahas tentang bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi cara orang melakukan transaksi ekonomi. Nah, tadi sudah mendengarkan, udah ya. Jadi ada apa aja? Ada caranya karena perkembangan ekonomi ini katanya berkembang pesat. Kata kelompok ini ya. Ya, karena sudah berkembang pesat jadinya masyarakat itu ketergantungan. Nah, di sini juga ya menyebutkan ada aksesibilitas yang mudah. Ada juga apa nih namanya? Komunikasi, ada analisis data, teknologi dapat membantu persoalan atau memahami perilaku pelanggan. Nah, bisa menganalisis. Ada transaksi jual beli, memungkinkan transaksi jual beli dengan jarak jauh ya, barang seperti e-commerce. Nah, oke, sudah bagus. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tentang perkembangan teknologi mempengaruhi cara orang melakukan transaksi? Nah, bagaimana cara orang melakukan transaksi itu? Ada yang mau bertanya? Papija, bertanya?
Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, taruh di situ Nanda. Oke, karyanya taruh sini karyanya. Oke. Ada lagi yang mau maju? Oke, kelompok Hafijah. Silakan maju. Ayo, disimak baik-baik ya. Oke. Ya pakai pegang. Oke. Siapa pegang aja, dipegang. Dipegang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ini memperhatikan dampak pengembangan ekonomi digital terhadap lingkungan. Dampak negatif pertama, emisi konsumsi energi, penggunaan sumber data dan Awas jangan nutupin. awan membutuhkan banyak energi. Kasih lihat temannya. Peningkatan permintaan mineral seperti granit, Ayo atau ganti, silakan. Ganti. Kedua, seluruh siklus perang perangkat digital juga turut berkontribusi terhadap peningkatan jejak karbon. Sektor teknologi, informasi dan komunikasi mengeluarkan 0,9 sampai dengan 1,6 gigaton karbon dioksida pada tahun 2010. Yang setara dengan 1,5 sampai dengan 3,2 emisi gas rumah kaca global. Cara untuk mengurangi dampak negatif di atas, menggunakan energi terbarukan. Yang kedua, menerapkan praktik manufaktur berkelanjutan. Ketiga, menggunakan perangkat secara bijak. Ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya itu tentang Dampak negatif. dampak negatif perkembangan ekonomi digital terhadap lingkungan. Oke. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Dampak lingkungan apa? Nah, tadi sudah disebutkan. Apa aja tadi dampak lingkungannya? Meningkatkan permintaan mineral. Mineral itu bukan air mineral ya, tapi wajar yang paling seperti granit, lithium dan lain-lain aja seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada apa? Limbah ya, karena akan meningkatkan limbah pada apa ini? Pada limbah apa? Kita turut terhadap peningkatan jejak karbon. Oke, jejak karbon. Konsumsi energi, pasti nih konsumsi energi pasti tinggi ya, karena kalau kita lihat perkembangan ekonomi otomatis kan namanya internet, memakai HP kalian atau komputer itu memakai apa namanya energi apa, listrik. Nah otomatis lebih besar energinya. Nah kalau otomatis lebih besar kalian memakai itu pasti otomatis pembangkit listrik itu akan meningkatkan kapasitasnya, apalagi yang memakai batu bara ya, karena akan merusak lingkungan ya. Oke. Kedua, emisi gas rumah kaca. Apa itu? Mengeluarkan karena menurut Hafijah ini mengeluarkan apa? Gigaton karbon, karbon dioksida. Nah, ya. Oke. Jadi menyebabkan atau melahirkan karbon dioksida yang berbahaya bagi manusia. Oke, ada yang bertanya nggak? Ada yang bertanya nggak? Tentang dampak ekonomi lingkungan.
dari ekonomi digital. Oke, Aulia. Diri dulu, silakan. Enggak apa-apa. Aulia, Aulia. Ya, silakan. Yang ada yang sudah dipresentasikan apa poin-poin itu? Dampak yang paling berbahaya apa? Atau ya, dampaknya yang mana dari poin-poin itu? Apa aja? Apa aja dampaknya? Yang paling berbahaya mana? Berbahaya. Ya, yang paling berbahaya. Ya, itu yang saya ya. Silakan jawab. Aulia. Dampak yang paling berbahaya adalah Konsumsi energi. Kenapa konsumsi energi menjadi berbahaya? Karena penggunaan energi yang berlebihan otomatis akan meningkatkan yang tadi bilang pembangkit listriknya akan meningkatkan kapasitasnya. Kalau meningkatkan kapasitas berarti yang tadinya pakai batu baranya berapa ton, misalkan 5 ton menjadi 10 ton. Itu akan meningkatkan karbon dioksida, menjadi racun. Karena kita di negara kita masih memakai namanya pembangkit listrik itu pakai batu bara, otomatis bisa merusak lingkungan. Oke. Sudah? Oke, itu tuh. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. ayo, nomor lain silakan maju. Ayo silakan maju. Oke, Rio, ayo maju. Ayo maju. Oke, buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil karya kami. Dampak perkembangan transaksi ekonomi digital terhadap kehidupan masyarakat. Dampak positifnya mempermudah akses pendidikan dengan adanya les online, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan. Mempermudah seseorang dalam membuka bisnis, mempermudah akses pendidikan dengan adanya les online, Meningkatkan produktivitas perekonomian, membantu meningkatkan memperluas akses pasar bagi UMKM, membantu UMKM meningkatkan daya saing. Dampak negatifnya maraknya kasus penipuan perdagangan online. Struktur internet di Indonesia masih belum merata. Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki keterampilan digital. Oke, sudah. Dan Nah, ini tentang dampak perkembangan transaksi ekonomi digital terhadap kehidupan masyarakat. Jadi dampaknya apa aja? Positif dan negatif. Nah, sila dampak positif apa aja tuh? Meningkatkan produktivitas perekonomian, mempermudah seorang dalam membuka lapangan pekerjaan atau bisnis. Nah, membuka akses pasar bagi UMKM. Nah, tanya ya, negatifnya apa itu? maraknya kasus penipuan. Maraknya kasus penipuan. Terus yang kedua, infrastruktur internet Indonesia belum merata. Yang terakhir itu masih banyak masyarakat yang belum memiliki keterampilan digital. Oke. Tadi mau pertanyaan?
menyampaikan poinnya? Silakan. Silakan. Ada? Asrela. Silakan Asrela. Diri dong Asrela. Oke. Nggak apa-apa, pengen. Apakah transaksi ekonomi berbasis digital mampu meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan? Nah, apa tadi? Apakah? Transaksi ekonomi berbasis digital mampu meningkatkan inklusi. Nah, inklusi itu berarti tadi apa namanya? Kayak misalkan kalian mendapatkan dukungan. Nah, bagaimana? Apakah Transaksi ekonomi berbasis digital mampu meningkatkan inklusi keuangan bagi mampu meningkatkan inklusi masyarakat? keuangan bagi masyarakat? Mampu nggak meningkatkan keuangan bagi masyarakat? Mampu. Karena apa? Membantu meningkatkan daya saing. Mampu juga mempermudah dalam membuka bisnis. Nah, ya. Apalagi banyak ya tadi, terus apa lagi? Apalagi? Usaha meningkatkan efisiensi. Nah, membantu atau memperluas akses pasar UMKM. Oke, ya. Jadi itu, ya. Jadi mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Udah cukup, silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Oke ya. Oke, kita cukup untuk tugas kelompok hari ini ya. Nanti akan kita lanjutkan. Nah, sebelum kita tutup pelajaran ini, kita lihat kesimpulannya apa ya yang sudah kita pelajari ya. Apa yang kita sudah pelajari? Silakan, ada yang mau menyampaikan kesimpulan hari ini yang kita sudah pelajari? Nah, ada yang bisa menyampaikan? Apa sih yang kita pelajari hari ini? Tentang apa aja? Yang kita pelajari hari ini tentang apa aja? Ekonomi digital, terus apa lagi? Digital finansial, terus apa lagi? Dampak? Nah, dampak negatif, positif. Nah, dampak negatif apa? Penipuan, seperti penipuan. Nah, dampak negatif, dampak positifnya apa? Dampak positifnya apa? Hah? Mempermudah atau memperluas lapangan pekerjaan, benar Rido ya. Jadi kita dampak positifnya itu kita bisa tahu, oh ternyata ekonomi digital ini bisa memperluas perekonomian masyarakat ya dengan mudahnya mengakses ataupun menjual suatu barang. Nah betul Rido ya. Oke. Dan selanjutnya di sini ada kesimpulannya ya. Oke ya. Jadi kesimpulannya juga di sini. Perkembangan transaksi ekonomi digital memiliki banyak dampak positif dan negatif. Penting bagi pemerintah atau pelaku usaha, masyarakat untuk bekerja sama untuk memaksimalkan manfaat ekonomi digital karena besar ini manfaatnya ya dan peluangnya sangat besar ya. Apalagi dengan 200 juta jiwa yang sudah menggunakan gawai ataupun alat mobile device, komputer ataupun HP ya. Nah, juga masyarakat bisa bersama dan memaksimalkan manfaat ekonomi. Nah, yang terakhir memperluas akses internet, perangkat elektronik, meningkatkan literasi. Nah, ini penting ya. Meningkatkan literasi ini penting karena menggunakannya biar bijak dan aman. Apa aja dari dampak positif negatif. Nah, oke, yang selanjutnya membuat regulasi, aturan ya. Meningkatkan keamanan cyber. Ya, jadi kalian udah belajar ini ya, kalian harus bisa meningkatkan keamanan ya, terutama di bidang digital karena
masalah-masalah seperti itu akan menjadi besar ya. Misalkan pencurian data, nanti kalian tiba-tiba dapat tagihan. Nah, itu kan merupakan keamanan cyber ya. Karena kalian gampang dengan mudah menyebarluaskan biodata kalian ya. Nah, atau profil kalian. Nah, jadi harus melindungi privasi data kalian, data diri kalian. Oke ya. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya atau menyampaikan pendapat tentang pelajaran hari ini? Bagaimana? Oke, kalau nggak ada kita saya ada pakai sticky note ya. Jadi kalian tulis apa aja yang kalian sudah dapatkan di pelajaran hari ini, kalian tulis, nanti tempelkan di depan ya. Silakan menulis pelajaran apa yang sudah kalian dapatkan di hari ini. Oke ya. Nanti kumpulkan di depan ya. Silakan ditulis. Ya, satu orang satu ya. Nah, nggak apa-apa. Nah, oke, dituliskan satu orang satu. Apa yang kalian sudah dapatkan pelajaran di hari ini? Oke, langsung. Kalau sudah langsung tempel. Kalau sudah langsung tempel. Ayo, kalau sudah langsung tempel. Oke. Apa saja yang sudah kalian dapatkan dalam pelajaran hari ini? Tuliskan pendapat kalian di yang sticky note saya sudah berikan. Nanti tempel di depan. Oke. Oke. Silakan. Oke, silakan. Ayo langsung, yang sudah langsung pegang. Apa aja, atau pakai perasaan kalian bagaimana pelajaran ini senang atau gimana? Ataupun bingung, mas bingung Pak, atau senang Pak, saya mau mendapat amal baru. Oke, tentang apa amalnya? Kayak gitu. Oke, silakan. Perasaan kalian gimana? Senang, sedih, bahagia, ataupun bingung karena kalian jangan bingung Pak. Pelajaran itu gimana sih? Yang dimaksud kamat cyber, ini masih bingung? Oke, silakan. Ya, sampaikan saja. Ya. Ini perlu besar ya. Biar apa? Biar kita di pelajaran yang akan datang itu lebih baik lagi. Ya. Oh, apa yang kurang? Oke. Iya, di sini papan tulis. Silakan tempel di papan tulis. Oke, ada Hafijah. Oke. Apa ini Hafijah? Dari mengetahui lebih luas tentang transaksi ekonomi digital. Oke, berarti bagus Hafijah. Bisa lebih mengetahui ya tentang ekonomi digital. Dapat mengetahui tentang penggunaan internet secara bijak. Oke, ada? Silakan langsung tempel. Silakan langsung tempel di sini. Nggak apa-apa semuanya silakan. Ayo semuanya. Silakan langsung tempel aja di sini, tempel ya. Nggak apa-apa. Langsung tempel aja. Itu kan hanya pendapat kalian. Silakan langsung tempel. Di baris saja baris ini. Berbaris saja. Di tinggi-tinggi. Baris ini. Oke. Oh enggak apa-apa. Ayo taruh. Iya, boleh di sampingnya juga boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, pindah. Oke. Ayo yang lain.
Yang lain? Yang lain, ayo. Oke. Oke, baris yang rata, barisnya yang rata. Yang rata baris-barisan. Nah. Oke, ada ya. Dah, oke. Oke, kita baca beberapa aja ya, karena waktunya yang nggak cukup. Oke, saya akan baca. Oke, silakan duduk. Dah, silakan duduk. Dah, nggak apa-apa, ayo, dah. Oke, dah. Oke, silakan langsung duduk. Oke, akan saya bahas ya. Oke, ada beberapa nih. Jadi mengetahui semua tentang teknologi digital. Perasaan saya biasanya gitu, siapa ini? Ya, ada dapat mengetahui cara penggunaan elektronik. Nah, ini penting, bagus ya. Menjadi lebih tahu tentang belanja online dan paham dampaknya. Ya, oke ya. Oke, juga senang karena kita dapat mengetahui pelajaran ini dengan baik. Nah, ya, dengan mudah. Transisi ekonomi digital ini, perkembangan teknologi sangat menyenangkan, ya. Ada juga kita jadi tahu untuk lebih berhati-hati dalam membeli barang di era digital. Jadi lebih tahu dampak-dampaknya, terusnya kalian lebih paham manfaat dan dampaknya, ya. Dan peluangnya kayak gimana, ya. Tantangannya juga kayak gimana, ya. Jadi seperti itu, ya. Pelajaran kita hari ini, ya. Jadi semoga pelajaran ini bermanfaat untuk kalian serta di kehidupan kalian, ya. Karena ini langsung turun ke kebiasaan keseharian kalian, ya. Karena ini berpengaruh, ya. Biar kalian lebih bijak lagi. Oke. Sampai sini kita tutup ya. Silakan ketua kelas tutup dengan doa. Iya. Besar memberikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang keluar ya, silakan.